Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya, Ane Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Bandung, menyampaikan best practice apa yang kami lakukan dalam rangka persiapan pembukaan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 mengacu atau berbasis protokoler COVID-19. Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang telah dan akan terus kami lakukan terkait dengan persiapan seandainya nanti sekolah boleh dibuka. Pertama yang sudah kami lakukan adalah pembentukan Satgas COVID di SMK 11 Bandung dengan ketua Satgasnya ada wakil kepala sekolah bidang sarana. Lalu selanjutnya juga kami menyiapkan beberapa SOP terkait bagaimana nanti SOP yang ada di SMK 11 Bandung yang sudah kami siapkan. Itu ada 7 SOP yang sudah kami siapkan, yang tentu saja barangkali sesuai dengan perkembangannya nanti bisa saja bertambah. Yang ketiga, bagaimana kami persiapan tatanan sarana dan prasarana yang tidak juga kalah pentingnya. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana sosialisasi tentang SOP itu bisa tersampaikan kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, ini juga tidak kalah pentingnya setelah kita mempersiapkan satgasnya, sumber dayanya, sarana prasarananya. Lalu bagaimana kami merencanakan program kegiatan belajar mengajar? Yang paling penting juga adalah pendanaannya. Bagaimana kita bisa melaksanakan standar COVID-19 di SMK 11 Bandung ini, tentu saja ada dana yang kami butuhkan. Serta kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang juga tidak kalah pentingnya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah saya sampaikan SOP saja. Ya, SOP apa saja maksud saya yang telah disiapkan oleh SMK 11 Bandung. Pertama, kami ingin juga screening ya kepada seluruh warga SMK 11 dengan mengisi Bitly. Lalu ada SOP masuk lingkungan sekolah, lalu SOP tentang kegiatan belajar mengajar, SOP layanan tata usaha, layanan perpustakaan. Mengapa ini sangat penting? Karena begini, ketika misalkan kita siswa ada di sekolah, maka beberapa layanan penting ini pun sering kita lupakan. Bagaimana nanti penerapan, misalkan terutama adalah physical distancing ataupun social distancing. Selanjutnya adalah SOP penerimaan peserta didik baru, lalu rapat dinas. Nah, yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya adalah keadaan darurat. Mengapa keadaan darurat? Yaitu ketika misalkan pada saat siswa masuk, lalu ketika diukur suhu tubuhnya, lalu ternyata siswa tersebut suhu tubuhnya lebih dari yang ditetapkan, apa yang kita lakukan? Dan ini ternyata juga menjadi sangat penting. Bapak Ibu, izinkan saya juga menyampaikan apa saja terutama adalah persiapan tatanan sarana dan prasarana di lingkungan SMK 11 Bandung. Saya sudah melaksanakan persiapan ini hampir 2,5 bulan dengan melihat mulai dari pintu gerbang. Jadi pintu gerbang itu saya lihat kondisinya karena tentu saja SMK 11 Bandung dengan jumlah siswa 1.700 dan dengan luas lahan 7.500 meter persegi maksud saya. Ini kita harus diperhitungkan sedetail mungkin terkait ketika kita menyiapkan sarana cuci tangan, rasionya berapa. Maka kita hitung lebih detail lagi. Karena yang sudah ada, yang sudah tersedia sudah ada, tetapi kita tambahkan. Lalu satu lagi yang kalah pentingnya adalah bagaimana adanya pemasangan pamflet, leaflet, dan yang di setiap begitu pintu masuk pun sudah ada. Yang isinya adalah bagaimana ajakan-ajakan ataupun sifatnya adalah bagaimana sosialisasi bahwa penerapan COVID-19 di SMK 11 Bandung itu sangat penting.
Nah, ini kami juga menyiapkan kursi-kursi yang jika ada tamu atau orang tua ataupun keperluan-keperluan yang lain, itu juga kami siapkan dengan menggunakan physical distancing atau jaga jarak. Nah, ini Bu Bapak, ini adalah penyediaan tempat cuci tangan yang kami letakkan di depan pintu gerbang. Jadi begitu masuk sudah ada anak-anak atau siapapun yang masuk ke SMK 11 itu harus cuci tangan. Lalu yang penting juga selain kelas, selain tadi dikatakan bahwa katakanlah di perpustakaan, di kamar mandi, di masjid, yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak tidak bisa kita hindari ketika dia menunggu jam KBM dimulai atau pada saat selesai itu mereka selalu duduk-duduk di koridor. Ini pun kami siapkan bagaimana kami beri tanda X yang artinya itu tidak boleh diduduki oleh siswa dengan mengacu kepada protokol COVID-19 yaitu penerapan social distancing. Ini adalah bagaimana begitu siapapun yang masuk lingkungan SMK 11, termasuk juga kepala sekolahnya, dilakukan pengecekan suhu tubuh. Dan di sini juga Ibu Bapak, Bapak-Bapak bisa lihat bagaimana kondisi kelas. Kelas kami itu jumlahnya antara 32 sampai dengan 36, maka satu kelas hanya bisa dimasuki oleh maksimal 18 siswa. Inilah protokol COVID yang kami terapkan. Bapak Ibu bisa Ibu Bapak lihat juga di masjid, lalu di tempat-tempat duduk itu sudah kami siapkan dengan penerapan physical distancing. Lalu bagaimana sosialisasi? Karena yang paling juga sangat penting ketika kita punya SOP, kita tetap kita sudah tata sarana prasarananya. Tetapi menjadi sangat-sangat penting adalah sosialisasi. Karena kan pembentukan new normal atau budaya baru yang ada di lingkungan SMK 11 itu harus tersosialisasikan menjadi kebiasaan dan nantinya menjadi budaya. Bagaimana kami juga melakukan sosialisasi penerapan protokoler COVID-19 di SMK 11 Bandung, yaitu melalui jejaring media sosial kepada RT, RW, Lurah, dan Camat. Mengapa? Karena SMK 11 Bandung lokasinya di Jalan Budi, di tempat di lokasi yang padat penduduk, karena siswa-siswa kami juga menempatkan sepeda motornya di rumah-rumah penduduk, sehingga RT, RW, lurah, dan camat itu juga harus menjadi semacam satgasnya juga. Sebab kami sudah siapkan protokolernya di SMK 11, di lingkungan SMK 11, tetapi pendukung di luarnya itu pun harus memberikan kontribusi agar apa yang kami terapkan di SMK 11 Bandung itu berjalan optimal. Yang kedua, apa yang kami lakukan? Melalui jejaring media sosial kepada siswa dan orang tua. Melalui siapa? Melalui wakil kepala sekolah ke wali kelas, dari wali kelas ke siswa, nanti juga ke orang tua, atau juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan melalui KM-KM. Jadi kita terus punya jejaring yang harus baik bagaimana sosialisasi penerapan protokol COVID-19 itu berjalan dengan optimal. Selanjutnya kita juga akan melakukan video conference dan memanfaatkan media sosial apapun, bisa WA, bisa Facebook, bisa IG, apapun kami lakukan untuk sosialisasi ke seluruh warga SMK 11, yaitu guru dan tata usaha. Yang sedang kami siapkan saat ini, sebentar lagi kami juga akan melaksanakan, yaitu kita membuat video layanan masyarakat terkait dengan penerapan protokoler COVID-19 di SMK 11 Bandung, dan juga bincang-bincang antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, orang tua, bagaimana penerapan protokol COVID-19 di SMK 11 Bandung. Ini adalah kunci beberapa hal yang menjadi fokus kami. Bagaimana
protokoler COVID-19 di SMK 11 Bandung. Yang pertama adalah selalu pakai masker ke sekolah. Aturan ini harus tersosialisasikan ke siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Tetap jaga jarak dimanapun, tidak hanya di ruang kelas, di perpustakaan, di kantin, di masjid, dan di serambi-serambi ya, atau koridor. Dan selalu cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, kami juga menyiapkan beberapa, selain tempat wastafel cuci tangan, kami pun menyiapkan hand sanitizer. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan membiasakan siswa untuk selalu membawa peralatan sholat sendiri. Lalu terbiasakan membersihkan kursi, maksud saya, mohon maaf, kursi dan meja sebelum dan sesudah dipakai. Lalu yang tidak kalah pentingnya, siswa membawa bekal dari rumah. Ini sudah kami terapkan hampir 2 tahun terakhir di SMK 11, karena kami juga punya kerjasama dengan Puskesmas, dengan Siame Refka, dan beberapa lembaga lainnya, yaitu tentang nutrition goes to school. Jadi siswa kami himbau, kami wajibkan untuk membawa bekal dari rumah, karena untuk sementara kantinnya belum kami buka. Ya, ini yang menjadi penting. Lalu bagaimana KBM? Nah, ini barangkali beberapa hal yang akan terus kami lakukan, sosialisasi agar orang tua juga tidak khawatir kalau anak saya masuk SMK 11, apakah SMK 11 sudah menerapkan protokol COVID-19 di lingkungan SMK 11. Yang terakhir ini adalah proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Kami punya 1.700 siswa. Bagaimana solusinya? Yaitu kami buat namanya menjadi 3. Jadi kami bagi kelas itu, minggu ini katakanlah kelas 10 yang masuk, minggu depan kelas 11, minggu depannya lagi kelas 12. Yang kami lakukan adalah mengadaptasi layanan PJJ. Jadi proses kegiatan belajar mengajarnya mengacu kepada blended learning, di mana ada tatap muka tetapi ada pembelajaran daring melalui LMS yang ada, apakah itu sekolah, kita punya LMS sendiri yaitu sekolah yang sudah dikembangkan hasil kerjasama kami dengan alumni, dan ini merupakan CSR dari industri. Juga video conference, ada WA, ada WhatsApp, apakah mungkin juga ada Telegram. Apapun yang kami lakukan agar proses kegiatan belajar ini tetap mengacu kepada protokoler COVID-19. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, bahwa kegiatan belajar mengajar di SMK 11 menggunakan pola blended learning, campuran antara tatap muka di sekolah dan KBM daring menggunakan LMS, video conference, WA, Telegram, atau apapun yang kami lakukan. Ini simulasinya. Bagaimana simulasi kegiatan belajar mengajar, terutama untuk tatap muka. Jadi kita sebetulnya menyiapkan 2 jadwal reguler yang biasa, itu adalah dimanfaatkan jadwal yang tercantum, itu adalah jadwal untuk LMS, jadi jadwal secara daring yang mengacu sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir lagi bagaimana pengaturan didapodiknya, bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kedua adalah kita tatap muka. Nah, ini tatap muka yang harus kita perhitungkan. Saya analisis betul bagaimana situasi kondisi SMK 11 yang tadi pernah saya sampaikan dengan luas 7.000 meter persegi. Maka siswa yang hadir itu hanya 1 tingkat, kelas 10 minggu ini, berikutnya kelas 11, berikutnya kelas 12. Lalu, karena kami SMK, tentu saja kegiatan belajar mengajar tatap muka itu lebih bersifat kepada praktek, agar roh SMK-nya tidak hilang. Lalu bagaimana dengan pembelajaran yang lain? Pembelajaran yang lain, diskusi. Jadi guru sudah menyiapkan bahan ajar, media pembelajarannya, tugas-tugasnya di LMS. Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan di LMS, maka didiskusikan di tatap muka tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh
siswa maupun guru. Bisa mungkin siswa punya kesulitan dengan jaringan internet di rumahnya. Maka ketika datang ke sekolah, siswa tersebut bisa mendownload materi-materi yang ada. Tentu saja Ibu Bapak ini sudah kami pikirkan selama hampir 2,5 bulan bagaimana tipe apa saja yang bisa kita lakukan agar penerapan COVID-19 itu bisa berjalan dengan optimal. Ini adalah salah satu bagaimana kami bisa menerapkan social distancing atau physical distancing dengan membagi 3 periode. Saya tidak katakan shift. Mengapa? Sebab kalau shift itu juga ada resiko siswa akan bertemu. Misalkan kalau saya terapkan dari jam 7 sampai dari 17 kelas 10, lalu jam 1 sampai jam 5 misalnya kelas 11, itu kami kan punya akses masuknya tidak terlalu luas dan satu akses saja, sehingga akan ada terjadi tabrakan siswa yang jumlahnya 1.700. Itu tidak akan kami lakukan, sehingga kami tetap akan memperlakukan misalnya minggu pertama kelas 10, minggu kedua kelas 11, dan minggu ketiga kelas 12. Ini sudah kami analisis bersama dengan teman. Lalu bagaimana dengan guru? Guru jika nanti sudah dimungkinkan, sudah ada aturan, semua ini yang kami lakukan adalah kami menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi pada saat sudah dimungkinkan bahwa sekolah itu bisa dibuka, maka guru berada di sekolah. Ya, apa yang dilakukan guru? Guru bisa melaksanakan KBM daring dan tatap muka sesuai dengan jadwal, yaitu di sekolah. Ini juga bagaimana persiapannya, apa yang dilakukan sekolah. Kami sudah melakukan persiapan-persiapan yang kami lakukan bersama Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bersama dengan ketua program, bersama dengan ketua kepala bengkel, untuk bagaimana persiapan untuk penjadwalannya. Ini sekali lagi bagaimana teknisnya. Kalau tadi persiapannya, di sini adalah bagaimana teknis kegiatan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di SMK 11. Ini contohnya, kalau Ibu Bapak mungkin ingin saya sampaikan, SMK 11 itu punya 2 bidang keahlian. Satu bidang bisnis manajemen, yang kedua adalah bidang TIK. Ini contohnya adalah untuk salah satu dari AKL, akuntansi dan kelembagaan. Bagaimana ini simulasinya sehingga bisa menggambarkan demikian bahwa SMK 11 sudah melakukan analisis yang komprehensif, barangkali Bapak Ibu ya, bagaimana agar penerapan COVID-19 itu bisa terlaksana secara optimal di SMK 11 Bandung. Ini kami juga terus terang Ibu Bapak, kami juga pendanaannya dari BOS, dari komite sekolah, dan apa saja yang kami siapkan. Ternyata Bapak Ibu sudah kami siapkan ini, semakin lama kami juga oh ya ternyata kami masih perlu. Misalkan kami masih perlu juga ruang isolasi ketika ternyata siswa terdeteksi awal suhu tubuhnya. Lalu kita siapkan satu ruangan yang kami sebut itu isolasi preventif, karena kami tidak punya kapasitas untuk menanggulangi jika itu. Maka kami akan kerjasama dengan Puskesmas, dengan Satgas COVID ya di provinsi seperti itu. Tapi setelah itu apa yang kami lakukan? Nah, tim-tim Satgas itu kami juga bekali dengan perangkat APD. Ya, lalu juga bagaimana setelah itu mereka setelah Satgas itu melakukan apa ya, artinya mendeteksi siswa tersebut terkena COVID, baru terdeteksi, maka kami pun harus bisa melaksanakan pemeriksaan secara rapid test bagi Satgas yang menangani suspek COVID-19. Ini juga menjadi sangat penting. Ternyata kami pun perlu juga penambahan bandwidth internet. Lalu yang tidak kalah penting setelah kami mengevaluasi, ya terus terang saja Bapak Ibu, kami terus selalu mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan 3 bulan terakhir ini dengan belajar dari rumah, itu ternyata kita juga harus menyusun kembali bahan-bahan ajar yang interaktif berbasis digital. Nah,
Ibu Bapak yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya adalah kemitraan kami dengan berbagai pihak. Unsur RT, RW, lurah, camat. Kami juga akan meminta bantuan RT, RW pada saat misalkan siswa baru masuk lalu masih nongkrong di luar pagar SMK 11, maka peran RT, RW, lurah, dan camat itu menjadi sangat penting. Begitu juga puskesmas, kelurahan maupun kecamatan. Sekali lagi, karena kami tidak punya kapasitas itu, maka kami harus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ya tentu saja karena rumah kami adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kami terus-terusan melakukan konsolidasi dan kerja terus-menerus dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan tidak kalah pentingnya sekali lagi adalah Satgas COVID Provinsi Jawa Barat. Kami perlu kerjasama dengan institusi pasangan terkait misalkan pembuatan bahan ajar yang interaktif, lalu juga dengan industri, sehingga industri barangkali bisa memberikan materi menjadi narasumber tapi berbasis online. Dan tidak kalah pentingnya kami juga kerjasama dengan Siamolek. Kenapa? Karena Siamolek membantu kami meminjami platform untuk video conference yang sudah kami lakukan hampir beberapa tahun ini. Apa yang akan kami lakukan lagi nanti? Masih banyak yang harus kami siapkan Bapak Ibu, tetapi paling tidak SMK 11 sudah melakukan kegiatan maksudnya adalah bagaimana persiapannya. Lalu kami akan menyusun jadwal tatap muka maupun online atau daring. Lalu kami juga ini terutama untuk hasil analisis kami pada 3 bulan terakhir ini, kami akan menyusun kolaborasi teaching and learning dalam jadwal box. Itu sudah ada dari beberapa kompetensi keahlian yang akan nanti kita laksanakan pada tahun ajaran 2020-2021 itu secara menyeluruh. Lalu penyusunan bahan ajar. Ini menjadi juga sangat penting. Insya Allah kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, bagaimana membuat pembuatan media pembelajaran, lalu bahan ajar, ini akan kita lakukan. Dan bagaimana bagi siswa-siswa nanti yang lulus pada seleksi PPDB, itu kita akan menyusun juga pedoman MPLS bagi kelas 10. Kenapa ini sangat penting? Mereka kan baru dari lulusan SMP yang masuk ke lingkungan SMK, tapi ini pun akan kita lakukan secara virtual dan mengacu kepada protokoler COVID-19. Apa yang kami lakukan sebenarnya adalah mengadop dari yang disampaikan oleh UNESCO tentang bagaimana standar COVID-19 di beberapa negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah hanya sharing kami dari keluarga besar SMK 11 Bandung. Tentu saja apa yang kami sampaikan masih ada kurangnya, dan setelah kami perhatikan juga ternyata kami juga harus menyusun protokol, artinya masih perlu menyusun prosedur-prosedur lainnya. Dan ini adalah yang kami sampaikan, ini adalah sebagai bagian dari sosialisasi penerapan protokoler COVID-19 di lingkungan SMK 11 Bandung. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.